Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Arif dari Definity ID. Pada kesempatan kali ini gua ingin membawakan suatu segmen baru, yaitu yang bernama Bapi. Apa itu Bapi? Itu adalah berita anime pekan ini. Ya, betul saja. Rencananya gua bakal ngadain ini setiap minggu sekali tentunya, sambil membacakan berita-berita yang terjadi selama seminggu kemarin. Oke, seperti biasanya. Pada ini gue pengen buka dari pertanyaan oleh teman-teman di akun IG definity.ed. Coba kita lihat dulu ya. Nah, dari opik.ed. Lu ngikutin Tebat bang? Kalau iya, masih bagusan Tebat apa Mushoku Tensei? Nah, kalau menurut gue sih, kan gue cuma nonton The Beginning After the End itu dari animenya aja ya. Kalau menurut gue, Mushoku Tensei itu masih 2 tingkat di atas dari The Beginning After the End itu. Karena apa? Karena gue kalau lihat dari sisi cara pendalaman karakternya, di setiap karakternya itu, kalau di Mushoku Tensei itu dia tuh punya sifat buruknya gitu. Kayak misalkan kan si Paul itu bapaknya Rudy kan lagi gituan sama istrinya, terus si Roxy ngeliat terus sambil touch herself lah, seperti intinya gitu. Nah terus dilihat Rudy gitu. Nah maksud gue itu ada kayak sisi manusiawinya gitu. Dari sisi itu aja udah di Tebat tuh kayaknya orangnya sempurna banget, kayak nggak ada sisi buruknya. Jadi kayaknya cuma kayak manual overpower lainnya. Nah terus kalau satu lagi tuh menurut gue sama kekurangan Tebat itu menurut gue selain animasinya, ya kan orang-orang pada bilang animasinya tuh kayak nggak jelas gitu. Nah gue nggak mau ngambil dari sisi itu, pasti udah banyak juga orang-orang ngebahasnya dan banyak meme-nya juga. Nah mungkin yang terakhir itu menurut gue poin yang paling utama itu overpower-nya tuh kayak nggak ada celahnya gitu. Jadi kayak main karakternya tuh nggak ada kekurangannya. Beda kan kalau sama kayak Mushoku Tensei tuh, kan Mushoku Tensei kan sebelumnya kan dia itu orang pengangguran, terus kena mental kan. Jadi itu dia, jadi misal meskipun overpower dia tuh masih ada sisi lemahnya gitu. Jadi itu yang membuat kita menarik. Nah sama itu mungkin kalau di Mushoku Tensei itu kita kan nggak tahu kan, bisa aja tuh Rudy kalah, kadang-kadang bisa juga kejepit kan, kayak pengen mati gitu. Nah kalau di Tebat itu kayaknya sampai sekarang ini gue tonton episode 12 kayaknya nggak aman-aman aja gitu ya. Jadi kayak gitu sih kalau gue masih milih Mushoku Tensei, nggak tahu kalau yang lain. Oke, kita mulai yang berita pertama. Berita pertama ada dari Webtoon yang akan bekerja dengan Dark Horse dan menghadirkan The Witcher, Cyberpunk, Avatar, Plants vs Zombie, dan satu lagi apa ini? Satu lagi ini adalah Mighty Nine. Nah ini menjadi kolaborasi lebih lanjut Webtoon. Yang sebelumnya itu kita pernah ngasih berita tentang Webtoon itu bekerja sama dengan Square Enix dengan memberikan Full Metal Alchemist, sama satu lagi tuh yang om guru pedang itu. Nah menurut gue ini suatu pendekatan yang menarik ya, bagaimana cara Webtoon itu berekspansi dengan ngajak-ngajak dengan publisher gede ini kayak Dark Horse Comics ini bakal datengin The Witcher graphic novel sama Cyberpunk ini. Tapi mungkin ada kekurangannya juga mungkin kalau dari sisi Webtoonnya kan, soalnya kalau Webtoon itu kan awal-awalnya kan sebenarnya kan kayak dari kreator indie gitu. Nah terus nanti kreator indinya gimana? Tersingkir gitu. Nah ya sih, itu aja mungkin concern gue terhadap berita ini ya. Webtoon itu kayak udah mulai ninggalin kreator yang indie, yang dulunya emang bener-bener indie gitu, bukan dari publisher lain. Oke, selanjutnya kita nah ini dia anime Summer 2025 action paling ditunggu versi My Animalist. Yang pertama ada Dandadan Season 2. Yang kedua ada Kaiju Number 8 Season 2. Terus ada Shield Hero Season 4. Kemudian ada Sakamoto Days Part 2. Nah gue sebenarnya hampir nonton semuanya nih. Dandadan Season 2 gue juga nunggu banget, apalagi Momo kan terakhirnya begitu ya. Nah terus Kaiju gue nggak ngikutin, sorry. Terus Shield Hero sebenarnya gue nonton Season 2 sama Season 3, tapi kok Season 3 tuh kayak kehilangan tujuannya gitu, nggak jelas banget menurut gue. Season 3 tuh kayak nggak jelas, makanya Season 4 gue nggak begitu nunggu sih. Nah Sakamoto Days Part 2, nah ini dia. Kalau gue lihat dari trailernya itu Sakamoto Days Part 2 itu udah semakin bagus sih. Cara dia
representasi visualnya juga udah bagus. Cara actionnya sih nggak ada masalah buat gue mah yang penting anime dari ceritanya sih, bukan dari action gitu. Oke, selanjutnya ada manga Maverick Books mengumumkan 3 judul manga baru yang akan dirilis pada 16 Juli 2025 yang bekerja sama dengan perusahaan lokalisasi asal Jepang yaitu Red String. Bagi kalian yang nggak tahu, manga Maverick itu adalah manga suatu kayak company dari Amerika yang dulunya itu ya bahas-bahas gini, podcast tentang anime, manga gitu. Nah, kemudian bertransformasi jadi publisher komik. Nah, ini dia ada 3 judul ya. No One Lurks Beneath the Snow, The Murderer, and Her Runaway Desire. Ini yang semua ini kalau lo bisa lihat ya inilah. Ini mah manga Yuri, bro. Ya kalau lo suka ya silakan, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Relax. Oke, next kita kembali ke God, the King of anime, guys. Solo Leveling. Ya, bener juga. Solo Leveling jadi anime dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa di Crunchyroll. Ini statement ini disampaikan oleh Sony melalui dalam laporan Business Segment Presentation and Fireside Chat 2025 pada 13 Juni 2025. Menurut gua Solo Leveling itu ya sebenarnya bagus sih. Bagus banget. Anime of the Year. Kemudian kita sampai ke Lord of Mystery. Direncanakan bakal rilis di 28 Juni 2025. Sayangnya ya untuk Asia Tenggara sendiri dari Mus Asia itu belum ngasih tahu tanggal rilis pastinya. Ini tanggal rilis 28 Juni itu gue dapetin dari Crunchyroll. Nggak tahu mungkin sama atau beda. Kan kalau kayak Kaoru Hana itu kan beda seminggu tuh ya sama Jepangnya tuh. Tahu parah banget anjir. Sama-sama Netflix juga. Nah iya makanya itu gue sendiri nggak tahu juga ini anime tentang apa, donghua tentang apa. Katanya keren. Tapi kalau gue lihat dari sinopsisnya itu, Lord of Mysteries itu menceritakan dengan Zhou Mingrui, seorang pria modern yang bereinkarnasi sebagai Klein Moretti di dunia era Victoria alternatif yang penuh dengan mesin uap, sihir, dan misteri supranatural. Berarti kalau lihat dari sinopsisnya itu kayak apa ya? Kayak masuk ke dunia lain gitu. Zaman-zaman uap, berarti steampunk gitu guys. Ya pokoknya gue tungguin dah. Menarik. Yang terakhir tentunya gila. Anime berantem Windbreaker guys. Katanya itu akan mendapatkan adaptasi film live actionnya. Kabar ini disampaikan bersama dengan penayangan episode terakhir anime Windbreaker Season 2 pada 19 Juni 2025. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Jepang pada Desember 2025. Nah, gue sih nggak tahu juga ini kalau anime berantem ini tentang apa ya. Tapi gue juga pernah pengalaman nonton Tokyo Revenger sih. Katanya lebih bagus ya. Nggak tahu dah. Nah, itu dia berita-berita ini yang telah gue sampaikan. Pertama kita ada dari Webtoon sampai Windbreaker. Bagaimana menurut kalian tentang segmen ini? Apakah pantas dilanjutin apa nggak usah? Tulis komentar kalian di bawah. Kalau lo mau nanya nanti juga bisa di minggu depan question box-nya gue bakal kasih di IG tentunya. Dan bagi kalian juga yang fanpack ini yang mau collab atau kita bareng nih bahas-bahas gini kan biar nggak satu arah doang gitu, gua doang gitu kan nggak enak. Jadi cuma gue kayak orang ngigo aja gitu kan. Bisa aja ngechat gua nanti kita tapping bareng. Oke, sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Arif dari Definity ID. Pamit signing out. Peace.